Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Masih semangat? Semangat. Siap semangat. Sebelum kita memulai pelajaran siang hari ini, untuk ketua kelas bikin berdoa. Evan. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya Mulai. kita absen dulu. Siapa yang tidak Pembelajaran kita paham hari ini? ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu bertanya, Silakan Bu. minggu kemarin kita belajar tentang apa? Masuknya Islam di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk Doa dimulai. ke akulturasi kebudayaan Islam di Indonesia. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, dengan kegiatan ini, melalui literasi kita, peserta didik mampu menganalisis akulturasi kebudayaan Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu peserta didik mampu diskusi pengamatan melalui literasi digital, didik mampu membuktikan bentuk akulturasi Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebudayaan. Ya, betul sekali. Akulturasi itu percampuran budaya asing dengan budaya asli yang tidak menghilangkan unsur-unsur dari kedua kebudayaan tersebut. Nah, di Indonesia itu akulturasi kebudayaan Islam salah satunya ada seni bangunan. Yang pertama yaitu masjid. Nah, masjid ini ciri-cirinya atap tumpang yang bersusun semakin kecil dan semakin atas berbentuk limas. Atap yang bentuknya disebut meru. Atap biasanya masih diberi lagi ke muncak. Kemudian jumlah tumpang biasanya itu ganjil. Ada 3, ada 5, ada juga ada yang 1. Nah, kalau dari Mekah sana biasanya atap masjid itu kubah bentuknya, bukan seperti ini. Karena ini percampuran akulturasi dari budaya sebelumnya yaitu agama Hindu dan Buddha. Kalau Hindu kan biasanya ukurannya ada puncak-puncak gitu di atasnya. Terus selanjutnya ada menara. Kalau menara di Indonesia ini digunakan untuk menunjukkan bahwa akan ada datangnya waktu salat. Tapi kalau di luar negeri, bukan di Indonesia, itu digunakan untuk mengumandangkan azan. Nah, selanjutnya ada makam. Makam kalau yang ini menunjukkan makam ini ada di Imogiri, di Jawa, di Yogyakarta. Kalian pernah ke sana? Pernah. Kalian harus menaiki berapa ratus anak tangga? Sekitar berapa? 3.000. 400 agak sampai sebuah. Kalau sampai mau ke 500 itu bisa sampai ke makamnya, tapi kita harus memenuhi duriannya yang di sana ketika mau masuk. Yang pertama ini ada di Imogiri. Nah, dia ada di atas karena Mbak Putri, karena di sana kalau lebih tinggi itu lebih mempunyai kehormatan. Terus selanjutnya ini di Kota Gede. Kalian pernah ke sana? Belum. Insyaallah. Kok belum? Kenapa nggak ke sana? Belum nggak punya money. Semoga diberi kesempatan lah ya selanjutnya. Nah, di Kota Gede ini bersampingan dengan Masjid Kota Gede, tidak hanya makam. Nah, kalau ini disebut dengan makam masjid makam. Nah, setelah dari makam ini ada beberapa tradisi yang masih dijalankan sampai sekarang, yaitu kenduri, selamatan. Ya, kalau di kalian mungkin di bahasa Jawa kenduren. Biasanya selamatan ini dari hari 3, hari ke-7, 100, 40 1 tahun, 40, 100, 1000, 1 tahun, 2 tahun.
Terus selanjutnya seni ukir. Seni ukir ini sebelumnya tidak boleh karena para seniman itu meneruskan dengan seni pahat dan terus berkembang. Ya biasanya kalau pemahat itu itu apa namanya? Kalau di pintu-pintu masjid, di dinding-dinding masjid. Terus ada juga hiasan seperti kaligrafi. Seniman ini membuat huruf Arab ini sebagai kaligrafi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada aksara dan seni sastra. Yang pertama ada hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng. Dalam hikayat juga ditulis berbagai peristiwa yang menarik, keajaiban atau hal-hal yang tidak masuk akal. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita selanjutnya yaitu babat. Babat ini mirip dengan hikayat, seperti tulisan sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta, bisa juga dengan fiksi. Kemudian yaitu syair, berasal dari perkataan Arab untuk menanamkan karya sastra berupa sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Contoh syair yang sangat tua yaitu syair yang ditulis pada makam Putri Pasai di Mie 7. Kemudian yang terakhir yaitu suluk. Suluk merupakan karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal-soal tasawufnya. Contoh suluk yaitu suluk Suparsa, suluk Kujil, dan juga suluk Malang Sudra. Selanjutnya ada kesenian. Nah, kesenian ini ada permainan debus atau tarian puncak acara penari para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran dan salawat Nabi. Tarian ini terdapat di Banten dan juga Minangkabau. Terus selanjutnya yaitu Serdati. Serdati itu sebuah bentuk tarian dari Aceh. Serdati berasal dari kata Syaidati yang artinya permainan orang-orang besar. Serdati sering disebut dengan saman atau delapan. Tarian ini aslinya dimainkan oleh 8 orang dan para pemainnya menyanyikan lagu yang isinya antara lain salawat Nabi. Kemudian yang terakhir yaitu wayang, termasuk wayang kulit, termasuk juga pertunjukan yang sudah berkembang sejak zaman Hindu, akan tetapi pada zaman Islam terus dikembangkan, kemudian berdasarkan oleh cerita Amir Hamzah dikembangkan pertunjukan wayang golek. Yang terakhir ada kalender. Kalender ini juga berpengaruh di Nusantara. Bukti terkembangnya sistem penanggalan kalender yang paling nyata adalah sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Ia melakukan sedikit perubahan mengenai nama-nama bulan Saka. Misalnya, bulan Muharram diganti dengan Suro dan Ramadan diganti dengan Poso. Kalender tersebut dimulai tanggal 1 Muharram 1043 Hijriah. Kalender Sultan Agung ini dimulai tepat dengan tanggal 1 Suro tahun 1555 Jawa atau 8 Agustus 1633. Nah, selesai. Ibu akan kasih kuis individu. Ada yang bisa jawab dapat hadiah. Iya. Apa? Kepo. Asik. Uang aja. Lebih Bu ya. Nah. Siapa yang mengubah kalender Saka menjadi kalender Jawa? Agung, Sultan Agung. Aku Bu. Tapi dia mana? Gampang, Bu.
Nah, terus selanjutnya. Contoh bangunan masjid yang ada yang melalui proses akulturasi. Nah, masjidnya itu masjid apa? Aku Bu, masuk tema. Ya, benar. Jangan Bang, apa Ibu? Ya, Saya suaranya Bang ya. Nah. ya, terima kasih ya. Makan gede. Makan mobil. Entar. Enggak apa-apa. Aturan dua. Sekarang Ibu akan menyimpulkan tadi pembelajaran tadi. Kesimpulannya yaitu proses masuknya Islam di Indonesia tidak lepas dari kegiatan perdagangan Kepulauan Nusantara yang terkenal dengan berbagai hasil dunia, menjadi daya tarik para pedagang dari berbagai negara dengan masuknya Islam di Indonesia. Jadi, Jafar kan sudah dapat hadiah. Iya Bu. Sangat besar. Ya Bu. Dengan masuknya Islam di Indonesia kembali mengalami proses akulturasi, yaitu bercampurnya dua atau lebih kebudayaan karena percampuran bangsa-bangsa yang saling mempengaruhi, yang melahirkan budaya baru, yaitu kebudayaan Islam di Indonesia. Di antaranya yaitu seni bangunan, seni rupa, aksara, dan seni sastra, dan kalender. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk kepala kelas, mohon mungkin doa mengakhiri pembelajaran. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, Bu. Selamat siang.